Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas salah satu algoritma sorting, yaitu selection sort, yang merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah komputasi paralel. Algoritma ini akan dijelaskan mulai dari pengertian, cara kerja, hingga implementasi dalam bentuk versi sekuensial dan versi paralel, serta perbandingan waktu eksekusinya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julian Alexio Wadendra dengan NIM 224611118 dari kelas D3. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan algoritma selection sort. Algoritma ini digunakan untuk mengurutkan data dengan cara memilih nilai terbesar, kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai hingga seluruh data terurut. Sekarang kita lanjut ke penjelasan implementasi selection sort versi sekuensial. Kita masuk ke dalam kodenya. Nah, berikut adalah kode yang saya gunakan pada algoritma selection sort versi sekuensial. Pada bagian data sama dengan 35,22,78,50 dan 18, yaitu baris ini mendefinisikan isi data yang akan diurutkan secara menurun atau descending. Selanjutnya pada kode print data sebelum diurutkan, dan kode print sama dengan bintang 40, yaitu menampilkan data awal sebelum proses sorting dilakukan. Nah, pada garis bintang di bagian dekat angka 40 itu hanya digunakan untuk memperjelas tampilan output. Lanjut ke kode berikutnya, yaitu n sama dengan len, buka kurung data, tutup kurung data. For i in range min index, yaitu perulangan utama untuk setiap iterasi sorting. Min index untuk menyimpan indeks elemen terbesar sementara, dan awal dianggap berada pada posisi i. Selanjutnya pada kode for j in range if data min index, yaitu perulangan ini mencari nilai terbesar pada sisa elemen list. Jika ditemukan elemen yang lebih besar dari nilai sebelumnya, maka indeks tersebut disimpan ke min index. Pada kode if min index data i, data min index sama dengan data min index, data i. Di situ pertukaran data hanya dilakukan jika posisi indeks berbeda. Inilah yang disebut optimasi, karena menghindari pertukaran yang tidak perlu dan membuat algoritma lebih efisien. Untuk kode selanjutnya, yaitu print f iterasi ke i tambah 1 data. Di situ untuk
untuk menampilkan kondisi data pada setiap iterasi, sehingga proses sorting dapat diamati langkah demi langkah. Untuk kode yang terakhir yaitu print sama dengan bintang 40 dan print data setelah diurutkan itu descending data. Di sini untuk menampilkan hasil akhir setelah seluruh proses sorting selesai. Data sudah terurut dari terbesar ke terkecil atau biasa juga disebut descending. Untuk outputnya yaitu sebagai berikut. Data sebelum diurutkan yaitu 35,22,78,50,18. Di sini data sebelum kita urutkan. Untuk iterasinya, iterasi pertama yaitu 78, 22, 35, 50, 18. Untuk iterasi yang kedua yaitu 78, 50, 35, 22, 18. Iterasi ketiga yaitu 78, 50, 35, 22, dan 18. Di sini untuk iterasi ketiga sudah terurut dari besar ke terkecil. Untuk iterasi keempat yaitu 78, 50, 35, 22, 18. Dan di situ data setelah diurutkan atau descending 78, 50, 35, 22, 18. Seperti pada iterasi ketiga tadi. Kita lanjut ke penjelasan kode selection sort sederhana. Kode pertama yaitu data sama dengan 35, 22, 78, 50, 18. Baris ini mendefinisikan list data yang akan diurutkan secara menurun atau descending. Print data sebelum diurutkan, koma data. Terus print sama dengan bintang 40, yaitu menampilkan data awal sebelum proses sorting dimulai. Selanjutnya n sama dengan len data. Pada kode ini variabel n menyimpan jumlah elemen dalam list data. Nilai ini digunakan sebagai batas perulangan. Kode for i in range min index sama dengan i. Perulangan utama selection sort pada setiap iterasi indeks i dianggap sebagai posisi elemen terbesar sementara min index. Selanjutnya pada kode for j in range i tambah 1, n. Terus if data j lebih dari data min index sama dengan j, yaitu perulangan ini mencari nilai terbesar pada sisa elemen list. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, indeksnya disimpan ke min index. Lanjut, data i data min index sama dengan data min index, data i. Pada selection sort sederhana, pertukaran data selalu dilakukan meskipun elemen yang dipilih sudah berada pada posisi yang benar. Lanjut, kode printf iterasi ke i tambah 1, yaitu menampilkan kondisi list
pada setiap iterasi agar proses pengurutan dapat diamati langkah demi langkah. Terus print sama dengan bintang 40 dan print data setelah diurutkan atau descending data. Di sini kode ini untuk menampilkan hasil akhir setelah seluruh iterasi selesai. Data telah terurut dari nilai terbesar ke terkecil atau descending. Untuk outputnya sebagai berikut. Nah, data sebelum diurutkan itu 35, 22, 78, 50, 18. Untuk iterasi ke-1 yaitu 78, 22, 35, 50, 18. Iterasi kedua 78, 50, 35, 22, 18. Untuk iterasi ketiga 78, 50, 35, 22, 18. Iterasi keempat 78, 50, 35, 22, 18. Dan iterasi yang terakhir yaitu 78, 50, 35, 22, 18. Nah, untuk data setelah diurutkan yaitu atau descending 78, 50, 35, 22, 18. Sama seperti pada iterasi yang kedua. Untuk kode output dari perbandingan dari kedua kode di atas yaitu pada kode print sama dengan bintang 40. Di sini untuk mencetak garis pembatas sepanjang 40 karakter untuk memperindah dan memperjelas tampilan output di layar. Untuk kode print perbandingan waktu eksekusi, di sini untuk menampilkan judul output yang menjelaskan bahwa hasil yang ditampilkan adalah perbandingan waktu eksekusi. Kode print sama dengan bintang 40 yaitu mencetak kembali garis pembatas agar judul terlihat lebih rapi dan terstruktur. Nah, di kode print sekuensial timsek detik yaitu menampilkan waktu eksekusi program versi sekuensial, di mana variabel tim ini berisi lamanya waktu proses dalam satuan detik. Pada kode print paralel detik, di situ untuk menampilkan waktu eksekusi program versi paralel, dan di sini juga untuk menyimpan durasi eksekusi dengan teknik paralel, misalnya menggunakan thread. Nah, untuk kode if time par kurang dari timesek, di situ percepakan ini digunakan untuk membandingkan waktu eksekusi antara versi paralel dan sekuensial. Print kesimpulan versi paralel lebih cepat. Di situ untuk jika waktu eksekusi paralel lebih kecil dari sekuensial, maka program menampilkan kesimpulan bahwa paralel lebih efisien.
Untuk kode terakhir yaitu else, print kesimpulan versi sekuensial lebih cepat. Nah, di sini jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka disimpulkan bahwa versi sekuensial lebih cepat. Pada kode ini berhubungan. Nah, untuk output dari perbandingan waktu eksekusi yaitu sekuensial 6,98, sedangkan paralel 0,0024 sekian detik. Untuk kesimpulannya yaitu versi sekuensial lebih cepat. Maka dari perbandingan output sekuensial dan paralel di atas dapat kita simpulkan bahwa versi paralel memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan versi sekuensial, terutama ketika jumlah data yang diproses lebih besar. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.